tapi di XP ini akan membantu rekan-rekan yang tadi kalau misalnya ada Novaria sebagai roamer, XP-nya ada Fredrin, ini ganggunya luar biasa banget sih. Yap. Kan tebelnya yang dia akan menjadi badan dari satu tim, ya kan, punya efek taunting juga. Jadi itu bakal bisa membuat outplay. Wow. Ini mereka hoodie-nya keren. Saya jadi fokus ke hoodie. Oh gitu. Iya. Minta kali. Tulis nama pulung gitu. Pakai bahasa Inggris lebih Pak. Apakah Hero Sans lagi yang bakal terkena? Jelas. Jangan lupa, Sans masih punya Parsia ya. Oh iya dong. Parsia ini kena nerf dari Wings by Wings. Ya. Yang gua baca adalah jadi rotasi di awalnya itu bakal lebih lama. Betul. Tapi kayaknya di tangan Sans nggak ngaruh banyak deh. tetap ada kejadian dia Wings by Wings ke depan terus recall. Gue pengen coba kayak dia Pak. Baru Wings by Wings ke depan belum sempet pencet recall udah hilang sih Pak. Kuncinya satu, kuat mental, tenang, relax, santuy, Dan teman yang jago. teman-teman yang jago. Aduh saya nggak ada lagi teman yang jago gimana ya? Lo. Kita bisa ke apa ya sama dia? Oh saya tahu. Coba nih Pak. Satu pick pertama dari Outplay. Kita bakal lihat first picknya mengambil ke arah mana? Ada rata-rata memilih ke arah Onyx semuanya. Wah. Dan chance untuk Outplay di mata negara-negara MSC cukup kecil. Yap. In Adi Witras, in Yep Witras. Oke. Keyboard. Shark kayaknya Kiboy udah tahu nih gerak-geriknya Shark. Si Yu udah pengen ngejar ke arah Kairi tapi gak kelar-kelar nih. Kedua roamer kita. Oke. Keyboy masih punya range ataupun dari region SP yang dia miliki sendiri udah sangat-sangat nikmat sekali untuk melakukan sebuah pergerakan dulu sendirian ataupun agak sedikit masuk ke dalam area pertahanan lawan. Dia masih punya region SP yang cukup bisa membantu dia sendiri, tapi Sans selalu dengan permainan agresif dan juga mencoba untuk memancing beberapa player dari tim lawan agar masuk dan mengikuti ke arah dirinya. Ya. Ini dengan dua Purify ya di tangan cewek dan juga di tangan Sans. Jadi memastikan bahwa dari Shark gak bisa dengan gegabah untuk melakukan combo Tyrant Race, Tyrant Revenge-nya. Yap. Jadi harus hati-hati untuk Shark juga kalau ingin mencoba melakukan aksi outplay untuk tim outplay. Yap. Sementara itu untuk Beatrix-nya belum jadi apa-apa. Ini kayaknya ada kesalahan pembelian atau dia mau langsung menuju ke arah Legion Sword atau apa nih? Free hammer. Oke. Dia mau free hammer langsung Atau mau Warrior. Oke, baik. Seperti itu. Namun untuk sekarang ada Warrior Bull yang udah langsung diamankan oleh Reshi di tempat yang berbeda. Ada satu lagi Kelomang, ada satu lagi Gold Buff yang bisa diambil pula oleh best player. Tapi Keyboy mendadak lompat ke bagian depan walaupun agak sedikit aja terlambat ya. Ya, ini kalau tadi kita lihat dari poster ya, Yoreshi dan juga dari Boots, dua XP laner kita yang bakal saling head to head. Kira-kira dengan kekuatan seperti ini, Lim, Arlot dan juga Yuzo, kayak gimana kira-kira Yuzong jelas lah. Untuk di awal apalagi ada Faramis ya, tim fight kuat. Walaupun Faramis bisa dibilang di counter sama Yif, tapi tunggu Ice Spin One paling. Itu dia Asura Aura tidak keluar, Tyrant Riven lompat langsung ke bagian depan. Ada satu lagi Phantom Execution yang hampir saja gagal dikeluarkan. Tapi untuk Turtle-nya kembali ke reset pergerakan dan Uresi sendirian aja. Arlotnya tertinggal. Boots, Dragon Tail, Furious Depth cukup mengganggu. Ada beberapa player lagi dari Outplay yang masih stay di area tersebut. Namun dari Mortal Coil-nya Tyrant Riven yang dikeluarkan, nabrak langsung ke arah dari Minotaur. Banteng Witras dan sekarang waktunya ada lagi counter langsung dikeluarkan dan mereka masih siap untuk melakukan sebuah fight dan best player one lejap di area tersebut. Oke, pertukarannya, tapi kali ini dari Ureshi bakal coba untuk dikejar. Masih ada satu match yang coba dilakukan tapi Ureshi still alive, tapi Kairi bakal coba untuk mengejar dengan ada Puncture dan Taurus menjadi finishing touch yang bagus, tapi sayang sekali di area depan sana Sans akhirnya bisa di take down. Oke, Boots yang mencoba untuk mengejar dan satu yang terakhir Kufra pun menjadi korban lanjutan. Boots mulai mengkilah. Oke, ini perseteruan mulai sering terjadi di arah Turtle ya. Mereka nggak ngendorin serangan sama sekali. Van dari saat terpaksa mengambil Purify-nya. Dan itu menandakan bahwa oke, next dari Shark kalau dia melakukan satu Tyrant Revenge, Tyrant Rage jadi combo, ini nggak bakal ketahan sama Sansa. Tinggal bagaimana Sans punya Cloak Altar. Ya mungkin akan menyelamatkan nyawa rekan-rekan dan dirinya sendiri. Perbedaannya di Turtle tadi adalah Keyboy 4 duluan. Keyboy udah level 4 dan minion-nya udah kebuka. Di posisi Shark-nya masih di level 3.
Sementara dari emblem bisa kita lihat ya untuk mungkin dari damage akan lebih besar damage dari marksman-nya Outlay karena dia pakai weapon master gitu kan. Sementara Avaris juga untuk cloudnya lebih tajir jatuhnya. Sans sudah mulai tuh baru cari Tapi ketika gue lihat Sans kayak gitu, gue ngerasa oke dia ada di status yang happy gitu. Betul. Ya, dia masih tenang, dia masih aman, dia masih nyaman. Sementara untuk sekarang masih ada pergerakan dari beberapa player yang dimiliki oleh Outlay itu sendiri dan juga barusan ada satu Blazing Duel guna untuk menghilangkan satu minion. Battle Mirror Image ya mundur lagi tempat yang berbeda. Ya ini cara bermain efektif dengan Cloud ya dari cewek. Dia main split dengan Blazing Duet. Dia fokus untuk cepat-cepat clearing supaya rekan-rekannya bisa melakukan rotasi ke arahnya lebih cepat lagi. Atau mungkin karena 10 detik lagi turtle yang kedua bakal muncul, ya mereka udah nggak worry terhadap cewek di area top lane. Yep, sementara itu satu orang Sans masih punya Purify dan berhasil selama daerah tersebut. Bahkan Kairinya udah langsung hadir, mendadak mengeluarkan langsung ke arah Tonros. Purify mulai dibuka tapi Kiboy coba untuk memberikan badannya terhadap Shark. Informasi terus diberikan di arah rumputan, bahkan Moon juga terus mencicil-cicil ke arah Kiboy. Sementara untuk sekarang Kairi sendirian masuk bagian dalam, hampir saja bisa mendapatkan langsung ke arah orange buff-nya. Tapi best player masih mengamankan satu orange buff tersebut dan Kiboy coba lihat pertempurannya. Ada Banteng lawan Hiu nih jatuhnya nih. Shark lawan Minotaur nih. Ada Banteng lawan Hiu. Hey, I still love you. Tapi Ureshi tersedot darah sedikit lagi, SP tersisa. Ureshi pun harus pulang dan Turtle menjadi milik dari Onyx untuk kedua kalinya. Ya, karena juga tadi dari best player one juga nggak pegang retribution setelah dirusuh orange buff-nya oleh Kairi. Dan itu menjadi hal yang baik untuk Onyx dan kawan-kawan untuk bisa dapetin objektif yang kedua ini. Yap, sementara untuk sekarang best player one ada di bagian tengah masih mundur terlebih dahulu dan deretan itemnya seperti ini. Demon of Sword-nya udah jadi ya. Dari Cloud-nya dia udah bisa join sebetulnya kalau memang mau, tapi paling efektif memang 2 item. Dan lihat cewek ini safety banget loh. Tadi memang dari tadi ditargetin terus, di backup memang sama Kiboy dikasih vision, tapi dia tahu banget posisi yang bagus untuk berdiri sebagai marksman. Tapi kalau kita lihat ke arah basicnya, ini juga harus diperhatiin dan berani banget loh. Rame, makanya dia taruh dulu. Makanya dia taruh dulu Battle Mirror Image dan berhasil untuk langsung melihat siapa saja yang ada di dalam rumputan. Ada 2 player di bagian depan. Kiboy mencoba untuk langsung ke backstage bagian belakang dan mulai lompat Minotaurnya langsung dikeluarkan begitu saja. Ada 3 orang yang langsung ke efek knock up-nya. Tapi baru saja cewek mencoba untuk bisa masuk ke bagian dalam. Ada satu lagi di virusnya mencoba untuk bisa memberikan efek balasan. Satu orang dari pemain outplay pun langsung menghilangkan sempat. Best player one tertinggal sendirian, tapi untungnya dia masih bisa hasil pergi. Dengan adanya Mortal Veil Asura, Aura mulai mencepi lagi Kairi Tonros. Akankah dia berhasil untuk pergi dan benar saja satu lagi pancer yang dimiliki membuat dirinya berhasil kabur dari area tersebut. Walaupun ada reward manipulation dari Hon tadi ya, membuat dari cewek agak sedikit slow jalannya, tapi dengan dia masih memegang stacknya cukup banyak, plus dia masih megang Blazing Duet, akhirnya ada satu orang yang kepanis di area top sana, plus juga dari Kiboy, Kairi yang begitu sigap untuk menolong cewek setelah mendapatkan satu outer turret, memusnahkan hampir setengah member dari outlane. Mungkin komitnya itu Buset, ketabrak lagi tuh Kairi, tapi Kairi berusaha untuk bisa pergi dari tersebut. Kairi Tonros dan dia emang menunggu timingnya, benar-benar menunggu timingnya, tidak mau mengeluarkan pacar sampai memang bouncing ball selesai. Gak apa-apa gue ditembak, nggak panik pak, itu yang nggak panik. yang jadi poinnya. Tapi ya dengan tidak adanya flicker, mungkin Kiboy harus berdiri di depan sekarang. Kena lagi Tyrant reverse-nya, kena lagi tapi cewek masih stay untuk bisa mendapatkan lagi dan juga mempertahankan stack dari Art of the Fairy yang dia milikin. Turtle masih berada di area tersebut. Ini emang ngeri banget ya mereka dari Kairi tadi ya. Tahu betul, oke, damage power dari basically belum terlalu besar. Dia santai aja dan akhirnya bisa cabut dengan puncture-nya. Dan sekarang untuk Turtle yang berikutnya bakal coba diamankan oleh Onyx. Oke, untuk Turtle-nya berhasil lagi diamankan dan siap untuk landing. Ini dia, this is Captain Burn speaking. Dan ada lagi Prisda beserta dengan Dragon Tail kena ke arah beberapa player, tapi Burn malah terkurung di bagian dalam. Tapi untungnya masih ada lagi satu pergerakan lewat ke altar. Hanya saja Burn pun langsung menghilang dengan secepat. Bahkan kali ini Minotaur pun langsung menghilang ataupun Kiboy-nya berhasil langsung diamankan. Blazing Duel langsung dikeluarkan. Tapi ada Burn yang memang tadinya udah lenyap, tapi mendadak Kairi langsung masuk ke bagian belakang. Sik dan Kairi pun harus menghilang walaupun untuk kali ini double kill berhasil didapatkan oleh Sans. Dan wipe out menutup peperangan barusan walaupun Shark sudah mulai hadir. Satu yang taruh ke target operasi dari cewek. Shark dan bot simpelnya mundur ceweknya, tapi lihat damage dari cewek udah cukup membuat Shark akhirnya memilih untuk pulang. Waduh, boleh di barusan nih saya dia berani tuker, dia tahu dia maju gak apa-apa, dia tumbang, tapi dia dapetin kill juga sebagai balasannya wipe out juga. Posisi dari cewek yang sangat-sangat manis
Dan gue melihat ini adalah dia punya mekanik dan juga memang bisa koordinasi dengan baik gitu sama teman-temannya. Dia ada bahkan lihat dalam satu kali war darah dari cewek tidak berkurang sama sekali. Jadi artinya dia benar-benar gak kena damage apapun loh. Padahal ada Yves yang Yves jarak jauh gitu kan. Yang pasti adalah kena entah Void Blast-nya lah, entah Void Crystal, ini sama sekali nggak ada, Pak. Bisa kayak gitu ya positioning cewek ya. Asli. Udah kayak aku tidak terlihat. I'm invincible. You can see me. Bener-bener dia berdiri padahal di tengah-tengah player loh tadi loh. Iya. Blazing Duetnya ditahan, dia pakai Blazing Duetnya di timing memang udah nggak ada skill buat cancel lagi, udah nggak ada skill buat nge-stop dia paling nggak. Yep. Dan untuk dari segi item, Blade of Despair udah jadi, pastinya untuk basic damage-nya udah boleh di respect karena udah bakal sakit. Dan untuk Arnold full defense berarti ya, Yep. untuk jadi frontliner tambahan. Sementara itu untuk sekarang ada pergerakan lagi yang dilakukan oleh beberapa pemain outplay. Akankah mereka emang mau gerasak berusuk untuk terus maju ke bagian depan atau mereka mau mencari formasi perlahan terlebih dahulu? Ya, dengan Lord yang udah mulai muncul sekarang. Sebenarnya Onyx udah memegang medali permainan dengan 6.000 gold, hampir 6.000 gold yang dipegang. Karena bahkan satu turret pun gak hancur. Dari outlay gak bisa ngerontokin walaupun di atas sana di daerah top lane. Ya udah tinggal seperempat lagi dan mungkin ya 3 player dari outlay bakal menuju ke arah sana. Kiboy menghadang banget itu jalan masuk, gimana coba caranya? Dan susah untuk ngepanis Kiboy loh sekarang. Dia lagi source magical damage yang dimiliki sama outlay itu cuma dari Fury. Itu gak cukup. Nah kalau physical itu pasti dibalikin. Dia buka minion Fury, dia buka heal. Ya damage itu bakal yang masuk ketika habis dia heal itu bakal jadi darah buat dia. Dan cewek free banget kelihatan deh tadi, bisa melakukan farmingan, clear wave minion, ngancurin turret. Sekarang ada satu lagi Radiant Armor guna untuk menahan damage yang bisa dihasilkan oleh Hun. Akan semakin pahit lagi keadaan yang akan diterima oleh outplay. Lihat tuh. Duo recall. Nah, itu tuh dua. San sama Kiboy. Iya, selalu berdua tuh. Kayak satu tombol untuk berdua deh tuh. Iya. Jadi satunya mencet dua-duanya. Iya, tombolnya di Sans. Oke, Lordnya mulai masuk, ada satu lagi reload langsung dikeluarkan begitu saja. Lordnya dibiarkan dilihat dari kejauhan dan mereka hanya memantau. Ya, karena memang cukup sulit untuk menghancurkan satu inhibitor turret atau base turret di area mid lane-nya, memancing untuk keluar dari kandangnya. Outplay gak mau sampai termakan dari pancingan-pancingan dari anak-anak Onyx. Tapi lihat Kiboy udah mulai maju ke arah depan. Web, itu dia. Sementara untuk pergerakan dari Kiboy sendiri tetap mendapatkan semua backup yang baik. Gimana ke altarnya keluar tepat waktu, tapi Kiboy harus menghilangkan cukup cepat di bagian atas. Kairi dengan Puncher dan juga Phantom Execution, dia masuk dan juga keluar dengan sangat-sangat cepat. Cewek udah punya WON. Itu trying, bener-bener mencoba dari Kiboy ya maju ke arah depan sana mencari siapa yang bisa di outplay, tapi ternyata Minion Fury-nya nggak berhasil untuk dapetin apa yang mereka mau. Sebenarnya memang agak susah ya kalau ngarepin di Lord pertama buat hancurin base turret. Lordnya dipakai ngebuang pasif dari turretnya tadi. Oke, next wave-nya pengen dicoba. Nyoba itu nggak salah kok. Kalau untuk Lord pertama nyoba boleh gitu kan. Jadi itulah yang tadi dilakukan Onyx. Tapi yang bagus adalah apa? Mereka hanya kehilangan satu nomor. Dari percobaan dia yang artinya gagal lah itu percobaan dia, tapi nggak rugi banyak gitu loh. Dia hanya kehilangan Minotaur, dia bisa mengikis mid turretnya, dan dari segi gold itu benar-benar untung. Bahkan itemnya tadi perbandingannya jadi udah nggak imbang nih antara masing-masing role-nya. Ini udah sekitar 8 ribuan loh jarak perbedaan di antara kedua tim ini, dan real time victory rate-nya 65% untuk Onyx. Ya, harusnya ada 35% untuk outplay, tapi ya memang kalau di arah late game kita tahu ada basically ada juga dari Hun yang mungkin akan menjadi garda terdepan untuk memberikan damage di arah late game. Cuman dengan ada cewek juga, dengan ada Sans yang selalu standby dengan cult altarnya, nah memang cukup sulit lah untuk outplay di game. Gimana mereka bisa menghentikan Gak muncul, itu udah jadi pressure buat mereka. ya, modal Magic Sentry dong tuh barusan. Ngebuka bush di depan mereka aja di area Kan nanti sekali mengeluarkan Blazing Duetnya pasti akan sangat-sangat optimal sekali. Oke, untuk sekarang ada satu, tapi mundur teratur semuanya. Ya, masih belum mendapatkan finishing touch yang tepat dari anak-anak Onyx, apalagi di arah top lane masih berdiri kokoh satu base turretnya, tapi Waduh, langsung aja dilopati, tapi baru saja pada terlihat, dan sekarang diladenin oleh pemain dari Onyx itu sendiri. Bahkan ceweknya mulai maju ke bagian belakang untuk bisa mendorong mundur ke arah satu player, tapi untungnya tadi masih berhasil masuk ke dalam satu base yang dimiliki untuk regenerasi SP yang dia punya, tapi base player tidak akan bisa pergi ke arah manapun, dan Onyx mulai menguasai jalan pertandingan. Sedikit lagi mereka bisa mendapatkan kemenangan, tapi masih tersisa 2 damager yang dimiliki oleh pemain dari Outplay. cewek mendapatkan double kill, tandanya 3 player dari outplay benar-benar di outplay semuanya. Wah, silahkan
backup formasi dari Onyx. Mencoba untuk menghancurkan satu base turret di area top lane-nya. Dan minion sudah mulai masuk di area bottom lane. Gak Untuk bisa. menghancurkan. Gak bisa. Dan Onyx berhak untuk di game yang pertama. Hore, hore, hore. 15 menit game ya. Sangat cepat, sangat-sangat luar biasa. Dan Onyx memang menunjukkan kualitas permainan mereka dari awal.